Tala'al badru alaina mada'a lillahi da. Itu kelewat syukur kepada Allah. Masih ada orang-orang yang dihadirkan ke semesta ini untuk menjadi da'a, untuk menjadi pengundang, untuk menjadi pengajak. Makanya ad-du'a itu artinya bukan permintaan. Ad-du'a itu artinya undangan. Ad-du'a itu artinya ajakan. Jadi saya sekarang sedang mengundang kita semua. Ayo kita sadari, Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Mumpung masih ada yang mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiyas. Jadi kalau itu didalami dengan kesadaran, itu kan sebenarnya ungkapan rasa syukur. Masih ada orang-orang yang diutus ke semesta ini untuk menyadarkan kita. Masih ada orang-orang yang diutus ke semesta ini untuk mengajarkan nur ala nur kepada kita. Anta samsun, anta bajrun, anta nurun fawqa nur. Coba selami, siapa anta itu? Siapa anta itu? Apakah Rasulullah di zamannya? Sudah selesai. Anta itu harus ada di hadapan kita. Dan anta itu harus nyata di hadapan kita. Nih, ada Yai Holil, orang tua saya. Ada ya Romo Yai Nur Hamid, luar biasa. Inilah anta itu. Masih ada orang-orang yang semacam ini ditakdirkan hidup bersama kita saat ini. Sowan, minta ilmunya kepada beliau. Minta ilmu nur ala nur, supaya kita ini tidak gelap gulita. Maka di Quran dikatakan, barang siapa yang buta di dunia ini, lebih buta lagi di akhirat, dan jalannya lebih sesat. Subhanallah. Hadirin, cerita ini saja bisa sampai 4 SKS. Coba perhatikan. Ada akarnya di sini? Ada akarnya di sini? Kelihatan nggak? Di mana akar adanya? Di kegelapan, sembunyi. Tetapi dia bagian yang paling penting nggak dari pohon ini? Dia bagian yang paling penting dari pohon ini. Dia ngasih makan dahan, dia ngasih makan daun, dia membuat ini menjadi cantik. Tapi dia tersembunyi saja di bawah, dalam kegelapan. Bahkan kalau dia keluar ke tempat terang, pohon ini akan mati. Pernahkah kita belajar dari pohon ini? Pernahkah kita belajar dari akar? Lihat cara akar berbuat kebaikan. Sembunyi saja di kegelapan, tidak ada yang tahu. Walaupun dia yang paling berjasa. Itulah wujud dari alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji habis untuk Allah, habis untuk Allah. Gak ada buat saya. Masih ada orang bilang alhamdulillah, baca surat Al-Fatihah tiap sholat. Kesinggung dikit marah, tidak dihormati marah. Merasa diri siapa? Susah hidup. Makanya lihat saya semua, puncaknya belajar itu cuma 4. Lihat saya semua, puncaknya belajar itu 4. 1, menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. 2, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. 3, menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Dan yang keempat, menjadi bukan siapa-siapa. Enak gak kalau hidup kayak gitu? Enak gak kalau hidup kayak gitu? Kalau kita tidak merasa siapa kan enak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah pentingnya kita ngaji diri. Temukan jati diri. Fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Di mana ruhku sekarang? Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Pertanyaan saya, di mana ruhku sekarang? Di mana? Di mana? Di dalam diri kita.
Sedekat itu bersama kita. Kenapa sedekat itu kita tidak bisa menyaksikannya? Kenapa sedekat itu kita tidak bisa menyadari kehadirannya? Makanya tadi di awal saya ingin ngetes saja sebenarnya tadi. Coba. Tadi ketika kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau santri di pesantren saya bacakan 3 kali saja, sudah hilang identitas dirinya. Sudah tidak merasa siapa-siapa lagi, melebur. Makanya ada ilmu namanya manunggaling kaula lan Gusti. Puncaknya eling lan waspodo. Keren gak itu? Keren gak itu? Keren. Itu intisarinya agama. Makanya kalau orang sudah sampai di situ, tidak akan merasa paling benar dan tidak akan pernah menghukumi orang lain salah. Banyak sekarang, mohon maaf, mimbar-mimbar agama dijadikan untuk menebarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Memecah belah persatuan dan kesatuan. Politik identitas menjadi sesuatu yang sangat membahayakan bagi bangsa ini. Karena apa? Mohon maaf. Orang-orang yang tidak sadar ketika dibohongi, dia tidak pernah sadar kalau dirinya itu dibohongi. Makanya harus pintar. Ayo kita sekolahkan anak-anak di pesantren Nurul Ulum ini biar pintar. Nanti kita bina dulu dari guru-gurunya, kita bina dulu ke siswanya. Biar sekolah ini menjadi cahaya bagi semesta. Tidak usah menjadi sinar matahari, tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil aja di sudut ruangan sudah keren. Yang paling penting kita bisa mencahaya bagi semesta. Subhanallah. Itu saja barangkali dari saya. Karena lutut saya bilang udah katanya. Ini lutut suka bilang. Karena sebetulnya tubuh kita itu bisa ngomong. Kata lutut udah katanya. Jangan banyak-banyak. Yang penting diamalkan dulu. Semoga suatu saat Bapak Ibu semuanya bisa bertemu dengan saya di kesempatan yang berbeda. Bisa membuktikan semua yang saya omongkan ini menjadi sebuah kenyataan dalam diri. Karena agama itu akal dan tidak agamanya bagi yang tiada berakal. Sehingga ini bisa menjadi titik tolak untuk mengalami kebangkitan spiritual. Shadaqallahul adzim, barakallahu fi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.